Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rendra Diveriato, NIM akhir 055. Di sini saya akan mempresentasikan usulan penelitian saya yang berjudul pengaruh penanaman tanaman kacang tanah dan pemberian kapur sebagai produksi amonia pada ekskreta ayam pedaging atau broiler. Oke, di sini saya akan menjelaskan latar belakangnya. Yang pertama, ayam broiler itu menghasilkan kotoran atau ekskreta yang ekskretanya itu ada yang tidak terurai sempurna. Nah, dari ekskreta itu menghasilkan bau amonia atau NH3 yang menyebabkan polusi udara. Nah, polusi udara ini berdampak negatif terhadap kesehatan manusia dan juga kesehatan ayam sehingga produksi ayam menurun. Selanjutnya, rumusan masalah dari penelitian ini adalah yang pertama, bagaimana pengaruh penanaman tanaman kacang tanah dan pemberian kapur terhadap kadar amonia pada ekskreta ayam pedaging. Yang kedua, berapa rasio penanaman tanaman kacang tanah dan pemberian kapur yang sesuai sebagai produksi amonia pada ekskreta ayam pedaging. Untuk tujuan penelitiannya, yang pertama, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh penanaman tanaman kacang tanah dan pemberian kapur kadar amonia pada ekskreta ayam pedaging. Yang kedua, untuk mengetahui rasio penanaman tanaman kacang tanah dan pemberian kapur yang sesuai sebagai produksi amonia pada ekskreta ayam pedaging. Untuk manfaat penelitiannya, yaitu dapat diterapkan oleh masyarakat untuk mengurangi kadar amonia pada ekskreta ayam pedaging agar tidak berdampak negatif terhadap lingkungan serta produktivitas ayam pedaging itu sendiri. Selanjutnya, untuk rangka konseptual penelitian ini, formulasi penanaman tanaman kacang tanah dan pemberian kapur nanti dibagi menjadi dua. Ada pemberian kapur pada ekskreta ayam pedaging, lalu ada penanaman tanaman kacang tanah pada area sekeliling kandang. Lalu nanti dikombinasikan tanaman dan tanah serta kapur, lalu menghasilkan kadar amonia yang terukur. Lalu untuk hipotesisnya, penanaman tanaman kacang tanah dan pemberian kapur dapat mereduksi amonia pada ekskreta ayam pedaging. Selanjutnya, untuk materi penelitian ada ayam, DOC vaksin pakan minum dan peralatan kandang DOC ayam pedaging digunakan dari PT Amanah Mitra Broiler dengan strain Lohmann. Untuk kandangnya berbentuk open house, lantai dinding terbuat dari bambu untuk susunan kandang panggung. Untuk tanaman kacang tanah, bibit kacang tanah unggul atau tua dengan ciri berwarna coklat tua dan tidak berselaput apabila dibuka kulitnya. Untuk kapurnya menggunakan kapur dolomit. Selanjutnya, penjelasan tentang tanaman kacang tanah. Tanaman kacang tanah berfungsi sebagai inang, menyediakan tempat bagi rhizobium dalam bintil akar dan energi untuk menambah nitrogen. Sebaliknya, tanaman menerima nitrogen yang ditambat dari bintil untuk nutrien dan bahan baku protein. Selanjutnya ada rhizobium. Nah, rhizobium ini merupakan salah satu bakteri yang sangat bermanfaat bagi tanaman. Beberapa rhizobium bersifat spesifik, yaitu hanya membentuk bintil pada kacang-kacangan tertentu. Nah, rhizobium ini merupakan kelompok bakteri yang mampu mengikat nitrogen bebas di udara dan mereduksinya menjadi senyawa amonium. Selanjutnya ada kapur. Untuk pemberian kapur pada kotoran ternak mampu menekan intensitas bau amonia dari 1,67 ppm menjadi 0,68 ppm. Selanjutnya, untuk amonia itu merupakan hasil dari sisa proses pencernaan protein yang tidak sempurna. Sisa protein yang tidak tercerna secara sempurna akan menyebabkan banyak unsur nitrogen di dalam ekskreta sehingga menghasilkan amonia tersebut.
Selanjutnya untuk lokasi dan waktu penelitian. Untuk penelitian dilakukan selama 60 hari terhitung mulai tanggal 1 Januari sampai 26 Februari. Lalu untuk kandang beserta ayam yang digunakan adalah milik Bapak Sunarto dan Bapak Sudibyo di Desa Lesanpuro, Kecamatan Kedung Kandang, Kota Malang. Untuk analisis kadar amonia ekskreta dilakukan di Laboratorium Nutrisi dan Makanan Ternak Fakultas Peternakan Universitas Brawijaya. Untuk pembelian benih kacang tanah dilakukan di Pasar Kedung Kandang. Oke, untuk metode penelitian menggunakan metode eksperimental. Untuk perlakuannya ada P0, P1, P2, dan P3. Untuk P0-nya sekeliling kandang tidak ditanami tanaman kacang tanah, tidak diberi kapur. Untuk P1-nya sekeliling kandang tidak ditanami tanaman kacang tanah tetapi diberi kapur. Untuk P2-nya sekeliling kandang ditanami tanaman kacang tanah, tidak diberi kapur. Untuk P3-nya sekeliling kandang ditanami tanaman kacang tanah, diberi kapur. Selanjutnya untuk variabel penelitian menggunakan rumus rasio cairan dan padatan sama dengan total volume cair dibagi dengan total volume padatan. Untuk pengukuran kadar amonia dilakukan seminggu sekali pada setiap perlakuan yang diberikan. Selanjutnya dideteksi amonia yang ditimbulkan dengan menggunakan alat detektor smart sensor pada 5 titik. Yang terakhir ada analisis data. Analisis data yang telah diperoleh kemudian ditabulasi menggunakan aplikasi Microsoft Excel dan dilanjutkan dengan analisis statistik menggunakan analisis ragam atau ANOVA. Apabila diperoleh hasil yang berbeda nyata antar perlakuan, maka akan dilanjutkan dengan uji jarak berganda atau Duncan. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.